Nah, karena ada dua hal yang berbeda ya, seperti R, nilai R, tetapi yang berbeda ini beda dimensi. Kira-kira kalau di matematika ada besaran real dan besaran imajiner. Maka resistansi dan reaktansi itu juga seperti itu. Maka karena ada dua hal yang berbeda, kita gunakan diagram fasor untuk memudahkan analisis. Ya. Diagram fasor untuk rangkaian resistor, kapasitor, dan induktor kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ini sumbu X, ini kita sebut sebagai resistansi. Sedangkan sumbu Y adalah sumbu reaktansi. Nilai dari reaktansi kapasitor itu nilainya negatif. Ya. XC selalu memberikan nilai negatif. Ya, seper omega C ini negatif. Sedangkan nilai dari XL itu selalu memberikan nilai positif omega L. Jadi ini sumbu imajiner dan sumbu real. Ya, resistansi, reaktansi. Ya. Nah, oleh karena XC dan XL ini juga bersifat seolah-olah resistor, kita tidak bisa hanya mempertimbangkan resistor saja dalam perhitungan. Ya. Kita perlu mempertimbangkan adanya nilai reaktansinya. Oke. Dan kemudian kita gabung antara resistansi dan reaktansi. Oke. Maka kita ada gabungan dari dua dimensi yang berbeda. Dimensi resistansi dan dimensi reaktansi akan menghasilkan sebuah dimensi baru. Oke. Ya, jadinya analisis vektor saja yang kita sebut sebagai impedansi. Dalam hal ini diagram fasor bentuknya seperti ini, X dan Y. X-nya menunjukkan R, Y-nya menunjukkan X. Nah, ini nilai fasornya itu di sini. Dia akan menunjukkan ke arah tertentu. Oke, dengan sudut omega T. Atau sudutnya theta. Ya. Kecepatan berotasinya omega. Oke. Kalau kita ingin tahu nilai reaktan resistansinya, ya tinggal di kosineskan. Ya. I kosinus omega T. Jika ingin tahu reaktansinya ya di sinuskan. Oke. Ya. Sejauh ini masih bisa dipahami ya reaktansi. Kalau belum nanti akan ada bahasan selain impedansi. Ya. Sebelumnya kita ke sini dulu. Ya, meskipun XL dan XC ini memiliki sifat yang mirip dengan R, ternyata behaviornya berbeda. Ya. Kalau R itu tidak bergantung pada frekuensi sinyal, tapi XL dan XC bergantung. Kenapa? Karena XL itu omega L. Dengan 2PF kali L. Artinya apa? XL akan semakin besar saat frekuensinya besar. Ya. Pada frekuensi tinggi, semakin besar frekuensinya, atau pada frekuensi tinggi, XL akan semakin besar. Ya. Jadi sifat resistansi dari sebuah induktor itu akan semakin besar. Kalau di resist artinya kan arus yang mengalir hanya bisa kecil. Ya. Artinya induktor memiliki tendensi untuk meneruskan sinyal-sinyal dengan frekuensi rendah. Yang frekuensi rendah bisa lolos. Ya. Dan menghambat sinyal dengan frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi dihambat. Nah, ini kita sebut sebagai low pass filter, ya, low band pass filter. Low pass, nggak pakai band ya, low pass filter. Kalau Anda masuk nanti di instrumentasi pemrosesan sinyal atau filtering sinyal, ada istilahnya namanya low pass filter. Artinya yang low frekuensi akan pas, sedangkan yang high frekuensi akan block, akan dihambat. Ya. Nah, kebalikannya untuk XC ini kan besarnya seper omega C, seper 2pi FC. Artinya semakin tinggi nilai F, maka nilai XC akan semakin rendah. Ya. Nah, kapasitor memiliki tendensi untuk meneruskan sinyal-sinyal frekuensi tinggi. Ya, semakin tinggi kapasitas, semakin tinggi frekuensinya, ini nilai XC-nya akan semakin rendah. Seolah-olah nilai R-nya rendah. Pada frekuensi rendah, nilai XC-nya tinggi, kena blok. Ya. Oleh karena itu, kapasitor memiliki tendensi untuk meneruskan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat sinyal frekuensi
rendah. Ya, kita sebut sebagai high pass filter. Ya. Yang frekuensi tinggi dipas, boleh lewat. Frekuensi rendah kena blok, nah, tidak boleh lewat. Oke. Nah, ini salah satunya dipakai untuk teknologi akustik. Misalnya ada main speaker, ya, pengeras suara segala macam. Dan C yang selektif dalam frekuensi ini dimanfaatkan dalam teknologi akustik, contohnya pengeras suara, loudspeaker. Suara-suara nada tinggi dihasilkan oleh tweeter, ya, sedangkan nada-nada suara rendah dihasilkan oleh woofer. Biasanya di Twitter akan kita pasang C, ya. Kenapa? Sehingga yang frekuensi tinggi saja yang akan bisa lewat sana. Ya. Dari sinyal masuk, ya, frekuensi tinggi bisa lewat, frekuensi rendah ke blok. Ya. Frekuensi tinggi di amplify oleh Twitter, maka suaranya Twitter itu pitch sekali, ya, suara frekuensi tinggi. Sedangkan frekuensi rendah kita pasang induktor, sehingga frekuensi rendahnya bisa lewat, frekuensi tingginya tidak bisa masuk. Frekuensi tinggi harus lewat atas, frekuensi rendah harus lewat bawah. Oke, masuk ke woofer, jadi yang boom, boom, boom. Oke, di mobil atau di studio itu dari woofer. Oke, aplikasi lainnya adalah untuk pemrosesan sinyal. Tadi yang low pass filter, high pass filter, atau dengan kombinasi tertentu kita punya frekuensi, rentang frekuensi tertentu saja yang boleh lewat. Kita sebut sebagai band pass filter. Oke, ketiganya ini, karena tadi kita memiliki X dan R yang sifatnya masing-masing akan menghasilkan tegangan, maka kita perlu mempertimbangkan ketiganya. Ya. VR adalah I kali R, VL adalah I kali XL, VC adalah I kali XC. Total V-nya berapa ya? V, VR plus VL plus VC. Oke, dengan diagram Fasor, ini adalah XL, ini adalah XC, ini adalah R. Ya. Maka kita bisa gunakan Pitagoras saja, ya. XL dan XC ini lebih besar mana? Ya. Nah, V totalnya adalah akibat resistor VR kuadrat plus efek dari reaktansi VL dikurangi VC, ya, VL yang positif dan VC yang negatif. VR adalah IR kuadrat, VL IXL, ini IXC, ya. R kuadrat plus XL minus XC kuadrat. Ini kita sebut sebagai besaran ini semua kita sebut sebagai impedansi. Ya, jadi ketika berbicara pada rangkaian listrik AC kita tidak melihat R saja, tetapi ada komponen L tidak, ada komponen C tidak, ya. Dan yang kita pertimbangkan adalah semua efek dari R, L dan C. Kita sebut sebagai impedansi. Ya, singkatnya atau gamblangnya, lebih gampangnya adalah total R, ya. Total R pada sebuah rangkaian DC. Kalau pada rangkaian DC kita pakai R, pada rangkaian AC kita pakai Z. Ya, di mana itu adalah gabungan dari R dan X. Oke, adapun omega menunjukkan beda fase antara total tegangan dan arus pada sebuah rangkaian. Oke. Tangan omega adalah XL minus XC dibagi R. Ya. Pada saat XL lebih besar dari XC, misalnya pada frekuensi tinggi, sudut fasor bernilai positif, artinya tegangan mendahului arus, ya, sebesar beda fasenya tadi. Saat frekuensi rendah, XL lebih besar dari XC lebih besar dari XL, sudut fasor akan bernilai negatif, artinya arus mendahului tegangan sebesar omega tadi. Oke. Nah, pada saat rangkaian RLC ada sebuah fenomena di mana besarnya XL sama dengan besarnya XC, ya. Nah, maka Z yang mana itu adalah gabungan dari R plus X, nilai X-nya, X di sini berapa? XL minus XC, ya. Kalau XL sama dengan XC, maka X-nya 0, ya. X besarnya XL sama dengan besarnya XC, maka X-nya 0. Nah, maka Z sama dengan R. Ini memiliki nilai
resistansi terendah, memiliki nilai impedansi terendah ketika nilai XL sama dengan XC. Oke, ini yang kita sebut sebagai resonansi. Ya. Ini terjadi kapan? Pada saat frekuensi tertentu. Ya. Ketika omega L sama dengan 1/omega C, maka omega kuadrat sama dengan 1/LC, atau omega sama dengan akar 1/LC. Ya, 2πf sama dengan akar LC. Atau frekuensi resonansinya adalah 1/2π akar LC. Ya. Jadi dalam sebuah rangkaian kita bisa memvariasikan besarnya L dan C untuk menentukan frekuensi resonansi. Ya. Ini kita gunakan untuk teknologi tuning. Jadi kita nyetel TV, nyetel radio. Kenapa kok bisa stasiun TV tersebut ya nyambung ya? Karena kita tuning dengan nilai L dan C yang tepat, nanti akan menghasilkan Z yang paling kecil. Kalau Z-nya paling kecil berarti arus yang mengalir paling besar. Arus mengalirnya paling besar artinya sinyalnya paling kuat. Ya. Berarti di frekuensi itu kita bisa menonton dengan sinyal yang paling kuat. Ya. Untuk stasiun pemancar radio dan televisi. Oke. Nah, ini efek dari L dan C. Kita juga bisa efek ubah-ubah dari nilai R untuk merubah lebar kurva resonansinya. Contohnya semakin kecil R-nya, maka arus yang kita dapatkan akan semakin tinggi dan semakin spesifik di frekuensi tertentu. Ya. Oke. Ini rangkaian tuner. Contohnya ini untuk kita mau nonton Upin Ipin. Ini saya bisa menemani anak-anak saya nonton. Ya. Membuat rangkaian TV tuner untuk terdiri dari rangkaian RLC untuk mengakses acara Upin Ipin di MNC TV. Ya. Dia memakai sumber tegangan baterai 9 volt, resistornya 300 ohm, induktornya 60 nanohenry, kapasitornya variabel dengan rentang 10 sampai 120. Oke, nanti variabelnya ini akan kita putar untuk menghasilkan nilai tertentu. Jika channel MNC TV di Yogyakarta di-broadcast pada frekuensi 511,25 MHz, kira-kira bisa tidak rangkaian yang kita susun sendiri ini untuk mengakses tidak? Oke. Jika bisa, pada kapasitas nilai C berapa harus kita tuning? Ya. Jika tidak bisa, berapa kira-kira ukuran kapasitor yang seharusnya digunakan? Oke. Maka kita cek saja ya. Tadi frekuensi dari stasiun TV-nya adalah 511,25. 511,25. Ya. R-nya 300, L-nya 60, C-nya antara 10 sampai berapa? 120 piko ya. 120 picofarad. Oke. Maka kita coba dengan kombinasi ini bisa nggak mencapai 511,25 MHz. Ya. Maka kita lihat F. Frekuensi ketika kita pakai 10 dan frekuensi ketika kita pakai 120. Oke. Ketika kita pakai 10 dulu, maka batas atas frekuensi. Oke. 1/2π akar LC. 1/2 3,14, L-nya adalah 60 nanohenry, C-nya adalah 10 picofarad. Oke. Kita hitung, saya dapatkan ternyata maksimum frekuensi yang bisa ditangkap oleh tuner ini adalah 205 MHz. Ya. Sedangkan frekuensi bawahnya kita pakai 120 pico, F sama dengan 1/2π akar LC. 1/2 kali 3,14 kali 60 nanohenry kali 120 picofarad. Ternyata saya ketemu 188 MHz. Ya. Nah, frekuensi stasiun TV yang ingin kita tangkap adalah 511,25. Oke. Maka dengan menggunakan tuner dengan rentang ini tidak bisa menangkap sinyal ini. Ya. Kita harus merubah mungkin L-nya atau mungkin C-nya. Oke. Misalnya saya ubah C-nya. Oke. Pada berapa sih C yang diperlukan? Nah, ternyata kita lihat saja C adalah 1/2πf dan kurung kuadrat kalikan L. Ya. 2πf
frekuensi yang kita tuju. Kalikan L. Ternyata ketemu kita harus tuning di kapasitor nil dengan rating sekian, ya, 1,62. Oke, maka kalau saya gunakan variabel kapasitor antara 10 sampai 120 tidak akan bisa. Mungkin kita ubah dari 1 sampai 10 mungkin ya. Kita pakai kapasitor dengan rating ini, baru nanti akan bisa. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Oke, kalau belum kita lanjutkan ke diskusi selanjutnya.